Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki menilai seruan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang disuarakan sejumlah purnawirawan TNI sebagai bentuk ekspresi kekecewaan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan keluarganya. Namun begitu, ia menegaskan bahwa mekanisme pemakzulan atau impeachment sudah diatur secara ketat dalam konstitusi dan tidak bisa dijalankan secara serampangan. Isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Dorongan untuk menuntut Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Presiden berawal dari adanya surat pernyataan dari Forum Purnawirawan TNI yang berisikan 8 tuntutan. Salah satunya meminta MPR mencopot Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Isu terkait pemakzulan Gibran pun mendapat tanggapan dan reaksi yang beragam dari berbagai kalangan. Salah satunya mantan Ketua MK Jimli Asidiki. Jimli menilai seruan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang disuarakan sejumlah purnawirawan TNI sebagai bentuk ekspresi kekecewaan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan keluarganya. Tindakan itu menurut Jimli lebih didasari atas idealisme bernegara, bukan karena jabatan atau materi. Namun begitu, ia menegaskan bahwa mekanisme impeachment sudah diatur secara ketat dalam konstitusi dan tidak bisa dijalankan secara serampangan. Jimli mengatakan prosedur pemakzulan presiden dan wakil presiden diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan hanya bisa dilakukan jika memenuhi 6 alasan utama. Meski dorongan pemakzulan Gibran datang dari Forum Purnawirawan TNI, namun Jimli meyakini bahwa Presiden Prabowo Subianto akan melindungi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka karena Prabowo sendiri yang memilih Gibran sebagai pasangannya dalam pemilihan Presiden 2024, sehingga secara logis Prabowo akan melindungi Gibran. Ekspresi dari apa ini harus dimaklumi, ya, ekspresi dari kekecewaan, kemarahan, ketidaksukaan kepada Jokowi dan keluarganya, termasuk tentu saja dengan Gibran, itu harus dipahami sebagai fenomena ya yang alamiah aja, sesuatu yang rasional aja. Jadi kita tidak usah nafikan, tidak usah kecilkan artinya, kita pahami aja, jadikan pelajaran bahwa ada kelompok-kelompok yang sedang marah kepada keadaan, termasuk para mantan jenderal yang tentu mereka itu bukan karena pertimbangan materialitas, bukan juga karena pertimbangan teknis politik kekuasaan, tapi itu ekspresi dari idealisme bernegara. Maka kita harus hormati, ya kan? Ya sudah, itu, dan dia sudah salurkan dengan baik ke DPR. Jadi kita hormati gitu. Nah, tetapi kita sudah punya kesepakatan mengenai tata cara mengekspresikan atau tata cara untuk memakzulkan presiden dan wakil presiden. Nah, itu namanya mekanisme impeachment, sudah diatur di konstitusi. Itu loh. Caranya itu pertama ada alasannya, kedua ada proses proseduralnya. Nah, kalau alasannya sebenarnya, kalau konkretnya mau dicari-cari, gampang. Ada 6 yang bisa dijadikan alasan. Pertama, karena berkhianat pada negara. Yang kedua, karena korupsi. Yang ketiga, karena terima suap. Yang keempat, kalau dia melakukan tindak pidana berat lainnya. Apa tuh? Dia segala macam tindak pidana yang diancam dengan hukuman di atas 5 tahun, itu masuk kategori tindak pidana berat semua. Jadi ada 4 kemungkinan alasan hukum. Lalu ada alasan yang kelima, perbuatan tercela. Kalau terbukti ada perbuatan tercela yang dilakukan oleh seorang presiden atau seorang wakil presiden, itu bisa jadi alasan juga. Yang terakhir itu alasan administrasi, kalau dia meninggal, dia mengundurkan diri, atau dia ternyata tidak memenuhi syarat lagi sebagai presiden atau calon wakil presiden, dia bisa diberhentikan. Sementara itu, Presiden ke-7 RI yang juga merupakan ayah kandung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Joko Widodo, menanggapi santai isu pemakzulan yang menimpa anak sulungnya.
Menurutnya hal itu biasa dan menjadi bagian dari dinamika demokrasi yang berjalan saat ini. Ia juga meyakini bahwa negara memiliki sistem dan mekanisme ketatanegaraan, jadi menurutnya semuanya harus mengikuti proses sesuai sistem serta mekanisme ketatanegaraan yang berlaku. Ini kan negara besar yang memiliki sistem ketatanegaraan. Ya diikuti saja proses sesuai sistem ketatanegaraan kita. Bahwa ada yang menyurati seperti itu, yaitu dinamika demokrasi kita. Biasa saja, biasa. Juli Suwarte dan Ketur Semadiang melaporkan.